Selamat datang kembali. Jadi kita lanjutkan dengan multiple linear regression yang secara konsep sebenarnya mirip dengan linear regression simple yang kemarin kita bahas di modul sebelumnya. Nah, apa motivasinya? Sebenarnya mirip dengan sebelumnya, tapi perlu dicatat di sini bahwa kita sekarang memiliki banyak variabel di sini. Nah, jadi kita menyebutnya k variabel kalau di situ. Kadang saya pakai m, kadang pakai k. Yang penting konteksnya sama di situ ya. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan model regresi ini untuk multiple variable, untuk sejumlah k independent variable. Jadi kalau kalian lihat gambar di kanan, di suatu model black box yang kita tidak tahu isinya apa, alias kita tidak tahu eksaknya seperti apa, kita hanya memasukkan, misalkan, sebutlah, makanya namanya kotak hitam. Ada masukan kombinasi X1 sampai XK tertentu, akan keluar suatu angka respons. Nah, dan ini lebih umum mungkin ya dalam kasus keteknikan kan ya. Jadi ada misalkan yang saya bilang di awal ada memiliki apa saja memiliki pengaruh terhadap kekuatan suatu struktur itu ada banyak ya. Jadi misalkan atau misalkan begini ya. Jadi displacement di satu titik akibat suatu pembebanan itu bisa efek dari apa saja. Bisa misalkan besar dari pembebanan dan juga arah dari pembebanan. Nah, jadi kita ingin membuat suatu model regresi dari variabel-variabel tersebut. Atau misalkan contoh di bawah ya, lihat ini sudah saya bahas ya. Jadi efisiensi kompresor itu apa efeknya terhadap perubahan bilangan Mach dan juga sudut datang dari udara yang datang. Dan kita ingin menarik model regresi multiple linear dari data-data yang kita miliki. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, simple linear regression. Sekarang kita ingin extend ke situ, dan kita menyebutnya tidak X lagi di sini, tapi kita memiliki banyak variabel. Jadi kita sebut saja ada X1, X2, dan juga sampai Xk. Jadi kalau tadi kita hanya memiliki beta 0 dan beta 1, sekarang kita memiliki beta 2 dan beta K, di mana masing-masing beta ini adalah slope untuk satu variabel tersebut. Ini adalah regresi linear multiple dengan K variabel. Nah, kasus yang lebih sederhana itu adalah multiple linear regression dengan dua variabel ya. Ini hanya untuk ilustrasi saja ya, jadi bisa kalian visualisasikan. Jadi beta 1, beta 2, sampai beta K itu kalian menyebutnya partial regression coefficients. Jadi apa arti dari coefficient regresi partial itu adalah, misalkan seperti ini, itu adalah ekspektasi dari perubahan Y, itu adalah variabel dependent kita, terhadap perubahan variabel X, J, ya, berarti kalau misalkan beta J, itu untuk variabel XJ, jadi berapa ekspektasi perubahan Y terhadap perubahan satu unit di XJ. Ketika regresses lain atau variabel independen lain itu kita jaga konstan. Jadi kita nanti bisa melihat apa efek dari pengaruh perubahan XJ terhadap Y. Itu adalah interpretasi dari coefficient partial. Nah, ini ilustrasi ya. Di sini enak karena kita bisa mengilustrasikan kalau dua variabel. Jadi kita bisa melihat di sini sebenarnya adalah beta 0 50, beta 1-nya untuk weight adalah 10, beta 2-nya untuk displacement adalah 7. Jadi bentuknya kan regresi linear kan ya, cuma ada banyak variabel. Jadi kalau kalian visualisasikan kira-kira seperti ini. Jadi ini ada misalkan Y-nya adalah mile age, X1-nya adalah weight berat ya, X2-nya adalah displacement. Ini dalam konteks otomotif. Jadi kalian bisa lihat bahwa perubahannya akan berbentuk bidang seperti ini. Karena kalau regresi linear simple kan garis kan ya. Nah, tapi kalau misalkan dia ada dua variabel, berarti bentuknya adalah bidang. Kalau tiga variabel, ya lebih dari bidang ya, kita menyebutnya hyperplane. Nah, itu yang gambar di kiri, kalau kalian proyeksikan ke dua dimensi akan menjadinya seperti ini. Jadi kan Anda bisa mendapatkan interpretasi seperti ini ya. Jadi siapa yang paling berpengaruh di sini, weight ataukah displacement misalnya. Dan kalian bisa melakukan prediksi. Kalau misalkan weight-nya sebesar 6, displacement-nya sebesar 8, kira-kira berapa ya ekspektasi saya terhadap mile age yang akan kita dapatkan? Oke, jadi misalkan di sini, ya sebutlah kalau di sini mungkin di sekitar sini. Nah, mungkin saya butuh membahas sekilas ya mengenai bagaimana kalau kita melangkah lebih lanjut daripada garis linear. Karena yang kita lihat tadi itu pun juga merupakan bidang linear atau multiple linear regression.
Jadi kalau misalkan kita mau tambahkan suku nonlinearitas di situ, itu adalah dengan kita menambahkan suku polinomial yang lebih tinggi ordernya, order 2 ataupun order lebih tinggi lagi. Nah, ini ada dua contoh ya. Misalkan kita bahas single variable terlebih dahulu, kita sebut X saja itu di sini ya. Jadi, di situ ada beta 1 dan beta 2, cuma berbeda konteks ya. Jadi, definisi mereka pun bisa juga berbeda. Jadi, kalau beta 2 di sini untuk suku X pangkat 2-nya, beta 3 itu X pangkat 3, dan kita misalkan ordernya sampai P. Berarti ada beta P dikalikan dengan X pangkat P. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah lakukan di tool seperti Microsoft Excel ya. Bisa kalian variasikan order polinomialnya. Nah, kalau misalkan dua variabel itu sedikit lebih kompleks ya. Jadi ada suku linearnya, beta 1 X1, beta 2 X2, dan bisa ada suku interaksi antara X1 dan X2 di sini. Jadi beta 1, 2 kita sebut saja dikalikan dengan X1, X2. Nanti bisa saja kalian tambahkan seperti ini. Beta, sebutlah ya beta 3 dulu ya. Beta 3 X1 square. Jadi ada pangkat 2-nya tambah beta 4 X2 square. Jadi ini adalah suku-suku yang ordernya lebih tinggi daripada 1. Dan di situ adalah di mana kalian bisa memasukkan efek nonlinear. Gunanya apa? Misalkan seperti ini. Kalau misalkan regis linear kan dia lurus seperti ini kan ya. Tapi kalau ada suku lebih tingginya, kalian bisa menangkap semacam curvature seperti itu dengan menggunakan regresi polinomial. Jadi tujuannya jelas untuk menangkap nonlinearitas. Yang paling banyak dipakai apa? Bentuk kuadratik. Itu yang paling banyak dipakai, walaupun bisa lebih tinggi. Di sini jadi order dari P itu sangat penting. Nah, ini adalah contoh dengan efek interaksi ya. Jadi di sini kalau tadi kan hanya garis lurus. Nah, tapi di sini bisa kalian lihat di situ tidak sepenuhnya lurus. Karena kalau kalian lihat pun ada semacam curvature di situ. Nah, jadi kita tambahkan ya, di sini ada suku 5x1 kali x2. Jadi kalau kita coba pecah-pecah, yang ini kan menjadi penjumlahan dari 4 suku. Yang pertama suku konstan, suku x1, suku x2, dan suku x1 dikalikan dengan x2. Jadi kalian jumlahkan ini, kalian mendapatkan model regresi yang bukan regresi linear lagi ya, karena ada suku interaksinya itu di sini. Dan ini penting ya, karena interaksi ini itu penting di keteknikan, banyak muncul di bidang keteknikan. Jadi adalah bisa kita bilang semacam efek sinergi ketika X1 dan X2 diubah secara bersamaan. Oke, tidak harus X1 dan X2, kalau kalian punya banyak variabel, bisa saja ada juga interaksi antara X1, X3, dan juga X2 dan X3. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Kalau di sini kita tambahkan suku X1 kuadrat dan juga suku X2 kuadrat di sini. Ini adalah bentuk kuadratik dan ini adalah bentuk yang sangat fleksibel. Jadi Anda bisa menangkap efek interaksi dan juga yang nonlinear yang lebih kompleks di sini. Dan ini biasanya banyak digunakan untuk keperluan optimasi atau analisis response surface namanya. Jadi kalau misalkan fungsinya itu aslinya memang tidak linear, tentunya akan lebih akurat kalau Anda menggunakan fungsi kuadratik seperti ini. Oke, jadi kalau kalian lihat, ya dia akan berbentuk seperti ini ya. Jadi curvature-nya lebih kelihatan kalau kalian memakai suku polinomial order 2. Jadi ada suku interaksinya, ini suku interaksinya, dan ini adalah suku order 2-nya, X1 dan X1 square dan X2 square. Jadi ingat ya, coefficients ini adalah menandakan seberapa besar pengaruh dari suku-suku tersebut. Jadi bisa juga kalau suatu masalah itu harga koefisiennya interaksinya kecil, itu artinya memang interaksinya kecil. Kalau yang masalah ini dan sebelumnya itu interaksinya cukup besar, karena koefisiennya yang ini itu cukup besar. Tapi sebutlah kalau koefisien ini kita ganti dengan 0,2, nah itu artinya efek sinergi atau interaksi antara X1 dan X2 itu kecil. Dan pertanyaan yang sama muncul kembali di sini. Anda memiliki seperangkat koefisien beta 0 sampai beta P, atau kalau dia multivariable beta 0 sampai beta K, dan seterusnya. Pertanyaannya sama, bagaimana kita mendapatkan koefisien-koefisien ini, dan untungnya idenya sama. Anda harus meminimalisir penjumlahan dari squared residual.
sama seperti masalah regresi linear. Jadi konteksnya berbeda sedikit ya, tapi cara menyelesaikannya adalah sama. Konteksnya berbeda, maksud saya yang satu linear, satu ada non-linearity, satu ada interaksi, tapi sama. Anda harus meminimalisir sum of squared residuals. Seperti yang tadi kita diskusikan, jadi penting untuk kita bisa menghitung koefisien tersebut, dan kita sekarang membahasnya dalam konteks regresi linear multivariable ya. Nah, jadi cara yang paling enak adalah dengan kita menggunakan matriks, notasi matriks. Jadi pertama, kita definisikan dulu data point kita, seperti yang Anda lihat di kiri atas ya. Jadi ini adalah pasangan untuk sejumlah k variabel untuk observasi nomor i, dan juga angka observasi tersebut. Nah, untuk I1, 2, sampai sejumlah observasi kita. Nah, jadi seperti yang kita bahas di regresi linear simple, jadi setiap angka Y untuk observasi I dapat kita definisikan sebagai penjumlahan, ini kan ya, XI, K, dimana kalau di sini I-nya itu berarti adalah observasi ke I, dan 1, 2, 3-nya berarti adalah variabel ke 1, 2, atau K, ditambah dengan random error. Nah, karena ada n observasi, enaknya kita membuat dalam bentuk notasi matriks di sini. Nah, jadi kita definisikan beberapa yang penting. Jadi yang pertama itu namanya model atau regression matrix atau design matrix seperti yang bisa Anda lihat di kanan ini. Jadi ini intinya adalah nanti akan kita gunakan ya untuk menghitung coefficient, tapi isi dari model atau regression matrix ini yang ukurannya adalah n baris dan k plus 1 kolom. Kolom pertama adalah isinya vektor satu semua, atau bilang saja satu semua di situ. Dan yang di sebelah kanannya itu adalah posisi X untuk setiap observasi kita. Jadi kita gabungkan dalam satu desain matriks yang kita berikan nama F. Kemudian kita juga definisikan vector of observations, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Ukurannya n kali 1, vector of coefficients, ukurannya K kali 1 ya, K plus 1 kali 1 ukurannya di sini. K plus 1 kali 1, dan terakhir adalah vector of random errors juga kita buat seperti ini. Nah, jadi bisa Anda lihat di sini ya, tadi ukurannya kan ini F itu adalah N kali K plus 1, dikalikan dengan matriks yang ukurannya K plus 1 kali 1. Oke, jadi ukuran match di sini, karena di sini nanti adalah N kali 1, di sini nanti ditambah N kali 1. Jadi dari segi ukuran matriks sudah match semua. Dan Anda lihat, jadi kita sebenarnya mengekspresikan hubungan itu menggunakan notasi matriks, yaitu seperti yang bisa Anda lihat di sini. Nah, kita akan menggunakan ini untuk menghitung coefficient. Jadi perhatikan notasi matriks ini karena ini penting. Cara yang kita gunakan adalah sama seperti sebelumnya, yaitu meminimalisir residual. Dan sekarang kita gunakan notasi matriks. Jadi kita definisikan cost function kita, yaitu sama saja sebenarnya adalah residual sum of squares, yaitu ini. Oke, dan kita kasih nama saja J beta ya, karena dia merupakan fungsi dari beta di sini. Nah, jadi kita buat saja dalam notasi matriks ya. Tadi kita sudah definisikan vektor untuk residualnya, atau ya di sini error ya, kita definisikan saja seperti itu. Dan ingat bahwa definisi dari ini, saya kasih notasi ini ya untuk menandakan ini matriks atau vektor, adalah sama dengan ini. Oke, ini transpose dan juga sama dengan ini. Jadi ini sebenarnya cara kita untuk mengekspresikannya dalam bentuk matriks ya. Jadi ini adalah cost function kita, dan seperti biasa ini harus Anda minimalisirkan ya, karena ini kan adalah jarak dari garis linear Anda, sekarang bahkan bidang atau hyperplane linear Anda terhadap hasil observasi Anda. Jadi kembali ke definisi kita, bahwa kita ingin meminimalisir, maka turunannya terhadap beta, terhadap semua beta ya. Jadi di sini adalah vektor beta, itu adalah 0. Nah, jadi Anda lihat di sini kita harus meminimalisir ya. Lihat di sini kita mau meminimalisir. Dan ada penurunannya di halaman selanjutnya, atau saya buat terpisah, takut terlalu kemana-mana jadinya. Tapi ini penting karena pada akhirnya kita akan mendapatkan yang namanya normal equations. Jadi normal equations ini adalah jika Anda menyelesaikan ini, terutama Anda yang mendapatkan beta ya, si beta topi ini ingin Anda dapatkan, dan itu Anda dapatkan dengan
semudah Anda lihat itu ya. Jadi F transpose F inverse dikali F transpose Y. Dan ini adalah cara Anda untuk mendapatkan beta topi atau coefficient Anda menggunakan notasi matriks. Secara esensi, ini sama saja dengan regresi linear simple sebelumnya. Nah, ini namanya adalah ordinary least squares. Jadi Anda mencoba meminimalisir squares ya di situ. Jadi makanya namanya adalah least squares. Nah, ini adalah teknik penting ya, karena kalau Anda berurusan dengan regresi polinomial sekalipun, Anda juga akan melakukan ordinary least squares. Jadi ini adalah cara bagaimana kita bisa meminimalisir epsilon i square tadi dan Anda jumlahkan untuk setiap n dengan notasi matriks supaya mempermudah kita melihat bagaimana prosedurnya. Oke, tapi secara prinsip itu sama saja. Oke, jadi ada pertanyaan ya, mungkin dari mana Anda mendapatkan bahwa beta topi itu sama dengan kuantitas yang ini? Dan itu kan namanya ordinary square ya, baru saja kita bahas. Nah, jadi ingat lagi bagaimana konsepnya. Pertama kita mau meminimalisir residual sum of squares yang kita definisikan seperti ini. Nah, kita definisikan dalam notasi matriks seperti ini ya. Ini Anda mendefinisikan residual sum of squares dalam notasi matriks. Dan ingat bahwa ini matriks semua ya, adalah sama dengan ini. Jadi Anda bisa tuliskan seperti ini untuk epsilon. Dan ingat lagi, kita definisikan ini adalah cost function kita, ini adalah sum of squares of residual. Jadi kita mau mencari beta topi yang meminimalisir cost function kita. Oke, jadi kita definisikan juga seperti ini ya, ini ekuivalen dengan apa yang ada di atas. Nah, kemudian coba kita cost function ini, kita lihat lagi, kita lihat, jadi kita kalikan apa yang ada di kiri dengan apa yang ada di kanan. Jadi Anda mendapatkan, kalau Anda expand, Anda mendapatkan seperti ini, Y transpose Y, dan seterusnya ya. Anda tinggal expand saja perkalian ini. Nah, kemudian Anda kumpulkan yang di tengah, jadi Anda mendapatkan seperti ini ya. Anda kumpulkan yang ini, jadi Anda mendapatkan seperti ini. Ini Anda lakukan saja perkalian-perkalian ini. Nah, kemudian ingat, ini adalah cost function ya. Jadi kita perpanjang, kita expand, kita buat dalam notasi matriks. Dan ingat sekali lagi, kita mau mencari beta yang memberikan cost function-nya paling minimum. Jadi kalau secara kalkulus, gradien dari J beta atau cost function kita terhadap beta itu adalah sama dengan 0. Oke, jadi cost function ya, begitu kita turunkan, kita akan mendapatkan seperti ini. Jadi bisa Anda lihat ya sebagai contoh, jadi minus 2 beta transpose, F transpose Y, Anda turunkan terhadap beta, Anda mendapatkan ini. Yang ini, kalau Anda turunkan, Anda akan mendapatkan ini. Nah, kemudian Anda bisa lihat bahwa kalau Anda hilangkan duanya, jadi Anda bagi saja dengan minus 2, kemudian Anda pindahkan. Jadi pindahkan ke kanan ya. Jadi kalau Anda lihat dibagi minus 2, kemudian Anda pindahkan ke kanan. Nah, maka Anda akan mendapati bahwa ini adalah persamaan normal kita yang kalau kita lanjutkan, kita bisa menghitung beta seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana kita mendapatkan ordinary least squares. Kita membuat asumsi bahwa errornya terdistribusi dengan distribusi normal dengan min sama dengan 0 dan varian sama dengan sigma squared. Tapi sekali lagi, sigma squared itu kan tidak kita tahu, jadi harus kita estimasi. Dan mirip seperti simple linear regression sebelumnya, jadi kita memiliki unbiased estimatornya adalah yang ini. Oke, jadi ingat lagi definisi dari E ini kan berarti adalah Y, I, atau observasi Anda, dikurang, saya sebutnya mungkin ini saja, Y topi I ya. Jadi ini adalah hasil dari regresi linear Anda pada observasi nomor I. Itu untuk setiap EI, atau saya tulisnya seperti ini. Dan Anda mendapatkan bahwa unbiased estimator untuk true variance adalah yang saya kotakkan ini. Jadi ini adalah cara bagaimana Anda mengestimasi variance dari error Anda. Nah, ingat lagi definisi dari error sum of squares ini sudah kita bahas berkali-kali ya. Jadi kita gunakan notasi matriks untuk ini.
Jadi ini adalah untuk yang model yang sudah Anda buat, untuk model regresi linear yang sudah Anda bentuk menggunakan ordinary least squares.